Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa suriyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina tabi'in tabi'ina musantin Susan Mahajir Ahmad bin Isa Sayyidina Fakir Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi wa Tarah Habib Abdurrahman Segaf wa Dada bin Tasudai wa Wasimah Furim Pengasih bin Abi Abdurrahman Gadi wa Wasimah Furim Semailat Syekh Abu Bakar bin Salim Syekh Abdul Qadir Jailani Jalan Semailat Habib Muhammad Talatus Dullah Baraswati Abdullah bin Haddad Sahib Ratib wa Wasimah Furim Semailat Habib Ali bin Hasan Atas Sabih Ahmad bin Hasan Atas Habib Semailat Bakar Atas Bakar Bakar Segaf wa Wasimah Furim Semailat Ruh wa Jami' Awliya Allah min Masyarikal Adila Magharibiha wa Luka Akhirah Jami' Ahlul Bagi wa ali zambal wa ali al-qurat wa jami' ali nad wa jami' kamang koci dukut negara wa jami' kadangkat negosida wa jami' sadatina ali ba'alawi wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum miskinun jannata birahmati wa walidina wa walidikum khasah wa jami' ambatina wa ambatil muslimin amma Susan Syed Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali anna Allah yaghfir lahum wa jannata birahmati wa walidina wa khasah jami' ambatina وعلى كل نية صالحة لنا صلاحنا صالح لنا وحبيب ما بن حفيد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqal khatir lima sabak nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddih lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zukna fahman nabihin wa hifdal mursalin wa irhamul malaikatul muqarrabin. Allahumma aghna bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim iftah alaina fathan ghariban. Allahumma nas'aluka ilma laduni wa syarafa safi ya wahhab ya ghani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita suatu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sehat wal afiat. Dengan nikmat sehat wal afiat kita masih dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu tempat yang penuh barakah, tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya dan para pengikutnya ila yaumul kiamah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih di dalam bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rabiul Awwal. Maka Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali atau yang dikenal dengan Imam Ghazali memulai daripada kitab tersebut di dalam bab fi riyadhah wa sahwatun nafsiyah, yaitu dimulai dengan diwahyukan, Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam, ya Musa, in arada an akuna aqrab ilaik minal kalam ila lisani wa min waswati fil qalbi wa min ruhi ila badani wa min nuri ila basar ila aini wa sami wa man sami'aka ila udhuni fa akthar salatu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, apabila engkau ingin dekat samaku, kata Allah, aqrab ilaika min kalami, seperti ucapanku, dari lisan, dari waswasul qalbi, dari hatiku, kata Allahnya, dari ruhku, badan dan ruhku, nur dari ainuku, pendengaran dari
telingaku katanya, maka perbanyaklah salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita ingin dekat sama Allah, maka pengen dekat sama Allah, maka perbanyaklah salawat atas Nabi kita Muhammad. Ini Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, terutama bagi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam yaumul Jumat wa lailatul Jumat. Ya, yaumul adhar wa yaumul adhar, lailatul ghurrah wa yaumul adhar, yaitu malam Jumat dan hari Jumat. Perbanyaklah kita salawat atas Nabi kita Muhammad. Maka di sini disebutkan qala ta'ala wa tandun nafsu ma qaddamat liqad, yaitu dikatakan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala memulai daripada kalimat wa tandun nafsu ma qaddamat liqad. Maka lihatlah katanya dirimu ma taqaddam lil ghad, yaitu maksudnya dikatakan yakni ma'amil tu yaumal qiyamah, apa yang kita lakukan setelah ketika kita menghadap diri kepada Allah. Ada apa yang kita bawa, apa yang kita lakukan setelah di dalam dunia untuk bekal akhirat. Nah ini, jadi dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, "I'lam annal insan annan nafsu li amaratu bisu'i hiya a'da'un laka minal iblis wa innama yataqawwa 'alaika syaitan yahwi nafsun wa sahwatiha wa la yudhurru nafsaka bil amani wal ghurur li anna taba'atun nafsu wal amanul wa ghaflah wa rahatul wal fadratul wal kasal wa da'ahul batil kullu syai'in min hal ghurur." Maka dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, ketahuilah sesungguhnya ayuhal insan anna nafsu amaratu bisu, sesungguhnya hawa nafsu yang di dalam diri kita ini adalah salah satu perkara yang membuat kita jelek. Ada amaratu bisu, suatu perkara yang jelek. Dikatakan a'da'u laka minal iblis, dan termasuk yang bisa menjadikan lebih daripada iblis. Jadi hawa nafsu yang kita punya, yang ada di dalam diri kita ini musuh daripada, lebih besar daripada iblis laknatullah. Nah, jadi kalau kita tidak bisa mengikuti hawa nafsu kita, maka kita kalah. Itulah sampai dikatakan waktu sahabat Rasulullah SAW ketika perang balik daripada perang Badar, ya Rasulullah, kita sudah kembali daripada perang yang besar. Kata Rasulullah SAW, "Hadza perang asghar," ini adalah perang yang kecil. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, perang apa yang besar?" Ketika kita bisa memerangi daripada hawa nafsu kita. Nah, kalau sudah bisa memerangi hawa nafsu, berarti itulah yang perang yang paling terbesar. Nah, kenapa? Karena fa inna ma taqwatu alai syaitan wa tahwitun nafus wa sahtiha. Karena sesungguhnya alaika syaitan ini, nafsu ini memberikan keindahan-keindahan. Ibarat kata memberikan ibarat kata nafsu, keinginan yang syahwat yang paling tinggi. Kemudian yang bisa wala takhlu nafsaka bi amalaki wal ghurur, bisa membuat kita jadi magrur, tertipu. Nah, ini hati-hati, dikatakan harus kita bisa menahan daripada hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang bisa menjadikan kita ghurur, tertipu, wattaba amru halak. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, maka kita akan celaka. Jadi kalau ada nafsu kita ikuti nafsu, maka akan kita celaka. Tunggulah kecelakaan atau kehancuran bagi kita ketika kita mengikuti hawa nafsu. Sampai dikatakan katanya yang membuat kita ghurur bi amaki ghurur. Wa man ta'aba nafsu amadul ghaflan wa raha wa fatul kasal. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu, mulai kita akan menjadi malas, ibadahnya malas, kemudian melakukan perbuatan yang batil. Wa kullu syai'in minal ghurur, seluruhnya tipu daya bagi kita untuk menjerumuskan kita kehancuran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah Imam Ghazali rahimahullah taala mengingatkan jangan sampai kita
mengikuti hawa nafsu. Wa in raditu anha wattaba'ahu halak. Ya tak? Atau kita ibarat kata redha dengan hawa nafsu kita, keinginan kita mengikuti keinginan hawa nafsu, maka kita juga akan celaka katanya. Nah ini wa in ajasa makhalafat taba'al hawa qadat ilan nar. Kalau kita tidak mampu selalu mengikuti hawa nafsu bagi kita, maka kita akan dipimpin menjadikan kita jalan untuk menuju ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini laisa nafsul marju ilal khair wa rasul balayah. Kenapa? Kalau seandainya kita mengikuti hawa nafsu, dikatakan apa? Dikatakan oleh Imam Ghazali rahimallahu taala, katanya itu daripada sumber balaya, sumber bala. Nah, kalau kita mengikuti hawa nafsu itu sumber daripada bala petaka bagi kita, akan sesat dan juga kita akan melupakan daripada akhirat. Nah, sampai dikatakan oleh Imam Ghazali, wa idza tafakkar abdun fima madah fi umrihi, maka dengan kita bisa jauh, tidak bisa kita mengikuti daripada hawa nafsu, maka harus banyak tafakur yang telah lampau atas umur yang sudah panjang, apa yang kita lakukan, dosa apa yang kita lakukan, tafakur kita. Nah, dengan tafakur tadi akan meringankan daripada ittiba'ul hawa. Akan meringankan kita mengikuti hawa nafsu kita. Kalau sudah mengikuti hawa nafsu, sudah. Nah, tapi kalau seandainya hawa nafsu itu akan hilang, kita dengan apa? Dengan taat kepada Allah. Lakukan taat kepada Allah. Kemudian sampai apa dikatakan wa umruhu fima talabal akhar hada tafakkur ghasalul qalbi. Kenapa? Karena kalau kita tafakur bisa apa? Membersihkan kotoran di dalam hati kita. Nah, sampai kata Rasul SAW kan, tafakkur sa'ah khairu min ibadati sanah. Wong yang tafakur 1 jam itu bisa menghapus dosa, bisa menghapus lebih baik daripada kita beribadah 1 tahun. Nah, tafakur, ya Allah, apa dosa yang kita lakukan, atau apapun yang kebesaran Allah membuat kita dekat sama Allah, tafakur, maka dikatakan tafakur sa'ah khairun min ibadati sanah. Orang yang tafakur sebentar baik, 1 jam lah ibadat kata, itu lebih baik daripada kita beribadah 1 tahun. Ini. Nah, kemudian dikatakan Abu Luwais rahimahullah taala fayambaghi lil aqil ayyatuba minadz-dzunub madiyah. Sampai dikatakan oleh Abu Luwais rahimahullah taala, fayambaghi sebaiknya bagi seorang yang berakal. Orang yang berakal, kata Abu Luwaisnya, katanya ayyatuba 'ala dzunubul madi. Harus dia bertaubat atas dosa yang telah lampau. Jadi jangan kita merasa, Ustaz, anak punya dosa, sudahlah, seakan-akan kita biasa Nah, jangan. Kita harus menyesali apa yang kita lakukan pada zaman dulu. Dosa-dosa yang kita lakukan, menyesal. Nah, dengan menyesal tadi, maka Allah akan menghapus dosa kita. Tapi kalau seandainya tidak katik penyesalan sama sekali, maka kita tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Tidak akan tergerak hati kita untuk bertaubat kepada Allah. Nah, ini yang dikatakan. Kemudian dikatakan tafakkur fima yaghribuni wa yanju fid daril akhirat wa ghasl amal. Jadi kalau orang yang biasanya tafakur kepada Allah, atas dosa yang dia lakukan, kemudian tafakurnya itu fima yaghrib, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharap fidarul akhirat. Dia mengharap selamat ketika dia menghadap diri kepada Allah. Kenapa? Dengan yugasil amal, dengan angan-angannya tidak terlalu panjang. Nah, ini banyak-banyak kita tafakur, ya Allah, ana pengen tafakur ya Allah untuk tentang kebesaran Allah, tentang dosa yang kita lakukan. Nah, ini perbanyaklah tafakur kepada Allah. Nah, sampai dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, katanya wa yajil taubat wa yadhkurullah taala wa talqul manahi. Katanya mempercepatlah kita bertaubat kepada Allah dan ingatlah kepada Allah dan tinggalkan daripada maksiat.
Satu larangan dari Allah. Bisin nafsa wa la tabi'a hawa nafsiyah. Dan kita harus jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita. Nah, ini nafsu ini luar biasa. Nah, ini kaget di sini disebutkan bagaimana ulama-ulama kita dianya meninggalkan hawa nafsu. Hawa nafsu itu ditinggalkannya. Nah, bagaimana cara mereka itu meninggalkan hawa nafsu? Sampai dikatakan fan nafsu wasidun fi ma'abdun nafsa. Wa inna ya'budu sana wa ma'abdul bi ikhlas wa huwa allati kahratun nafsa. Katanya orang yang nafsu ini seperti berhala katanya. Faman abdan nafsu, kalau seandainya dianya ibarat kata seorang hamba yang menyembah berhala, wa huwa ya'budu sanam, seperti seakan-akan dia menyembah daripada berhala dianya. Itu kalau kita mengikuti hawa nafsu katanya seakan-akan kita menyembah daripada berhala. Ya, wa man abda bi ikhlas, kalau kita memang ibadat kata berikhlas, ibadah berikhlas kepada Allah, la yaghdu nafsa, bisa kita mengalahkan hawa nafsu kita. Jadi kalau kita beramal ikhlas karena Allah, ya tak katik mengikuti hawa nafsu, maka kita bisa mengalahkan daripada nafsu yang ada di dalam diri kita. Tapi kalau kita mengikuti hawa nafsu, maka seakan-akan kita menyembah berhala. Ya, menyembah dan mengikuti daripada berhala. Nah, sampai pernah diceritakan ada termasuk orang orang kafir, ya, ahli yoga, ahli kalau kita nih ibarat kata orang yang kafir yang dianya melawan daripada hawa nafsunya. Melawan dari hawa nafsunya. Setiap dia berkeinginan ini dibaliknya. Setiap dia punya ini dibaliknya lagi. Jangan sampai dia mengikuti keinginan dia, hawa nafsu dia. Sampai orang yang kafir tadi, orang kafir itu ketika itu diberikan oleh Allah manzilah. Manzilah ini ibarat kata kedudukan di sisi Allah itu diberikan suatu ilmu yang mana kalau kita ini namanya ilmu kasaf. Kasaf ini bisa tahu dengan keadaan seseorang itu. Nah, kenapa? Karena dapatkan daripada menahan nafsu. Jadi sampailah ibarat kata di dalam satu kaum tersebut, satu desa ribut. Nah, ini orang kafir ini kalau kita diamkan katanya bakal umat Islam tuh ngikut dia galau. Bagaimana cara kita untuk ngusir dia? Jangan sampai ini. Karena dia dapat kedudukan. Ya, diberikan oleh Allah itu seperti kelebihan lah atas dirinya. Karena dia menahan daripada hawa nafsunya. Kemudian ada seorang ini berkumpul, katanya sekarang nak diusir. Usirnya harus jauh dari sini. Tak mau, hawa nafsunya bertentangan. Kalau dia ngusir, dia tidak mau pergi. Dia kasar, dia tambah lagi tidak mau pergi. Terus, akhirnya dengan cara lembut, cara ini berlawanan dengan apa yang dia omongkan, akhirnya dia keluar. Nah, ini. Jadi hawa nafsu itu kita dapatkan, jangan sampai kita harus dilawan. Nah, sebagaimana digisahkan daripada Malikud Dinar. Malikud Dinar ini katanya kana yamsi fi suqul Basrah. Ketika dia berjalan, Malikud Dinar berjalan di pasar, ya, di pasarnya orang Basrah, ya, Baghdad. Nah, fara'atin, dia melihat buah tin. Dia berkeinginan pengen nak mendapatkan buah tin tersebut. Kemudian dia pengen, akhirnya dengan apa? Dia mbeknya sendalnya. Malik Dinar ini dimbeknya sendalnya, diberikannya wong yang penjual tadi itu. Nah, ini ambillah sendalku, katanya aku nak minta buat tin satu. Maka majikan yang orang jual tin tadi itu ngomong, ini sendal tak laku katanya untuk mendapatkan buat tin. Maka Malik bin Dinar tadi itu pergi. Setelah pergi, maka ada seorang yang datang kepada penjual tersebut, anta arifu hadzal rajul, katanya, apakah engkau tahu siapa itu? Itu adalah katanya, la, katanya, huwa Malikud Dinar. Dia adalah Malikud Dinar. Nah, dengan dia mengetahui tadi, subhanallah, Malikud Dinar, maka
dia ngomong sama pembantunya yang apa, yang ibarat kata yang pelayannya lah, katanya engkau bawa ini katanya semangkok, kalau kita sekeni sak dikit, kau kasihkan Malik bin Dinar katanya. Berapa deh dia kasih katanya. Penyesalan atas dia yang tadi itu menolak apa yang dipinta oleh Malik bin Dinar tadi. Kasihkan katanya. Kalau seandainya engkau bisa diterima, engkau merdekakan katanya. Merdeka katanya. Maka sampailah dikejarnya Malik bin Dinar tadi, dia ngomong, ya Malik bin Dinar, kata, Iqbal hadal minni katanya. Ambillah ini katanya. Buatin ini, ambillah katanya. Aku diperintahkan oleh itu. Kata Malik bin Dinar, aku tak mau lagi katanya buatin tersebut. Wa kana akbir fa inna tahrir. Kau ambil ini, tolonglah katanya. Kalau seandainya kau ambil, aku akan merdeka katanya. Ambillah wahai Malik bin Dinar. Kata Malik bin Dinarnya, akbil hadza minni katanya. Katanya in kana tahriru fa fihi tu'adzibuni. Kalau aku mengambil ini, katanya kau merdeka, dan kau juga setelah kau merdeka kau bisa menyakiti hatiku katanya. Kenapa menyakiti hatinya? Dia merasa dia harus melawan daripada hawa nafsu yang dia diinginkannya. Dia setiap tahun dia tiap apapun yang dihendakinya dilawan. Nah, ketika dia menginginkan sesuatu buatin tersebut, hanya dapat dikasih, dia dilawannya, tidak mau dia kenikmatan tersebut. Sampailah katanya fahalatan. Bagalah Malik bin Dinar katanya, halfan anda yabi'uddin bitin wala akalatin illa yaumuddin katanya. Wallah katanya, aku bersumpah aku tidak akan memakan daripada buatin katanya. Dan juga aku tidak akan mau menjual agamaku dengan buatin tersebut. Dia bersumpah, la akatin illa yaumuddin, sampai yaumul kiamah. Ya, subhanallah. Kenapa? Karena sudah ditolak keinginannya, sudah tidak mau lagi. Ya, nafsunya itu tidak mau lagi sampai dianya makan daripada buat tersebut. Nah, menghilangkan hawa nafsu ini luar biasa. Keinginan itu akhirnya dia menghilangkan nafsunya. Sampai tidak galak dia sekali kali akan dia buatin. Sampai dikatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ada dia Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abu Bakar, dia tidak pernah minum banyu es. Banyu es, kalau kita nih kalau minum banyu es, kalau sudah balik perang itu rasanya nikmatnya minum panas-panas, minum banyu es itu nikmatnya. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak mau katanya. Aku tidak mau menginginkan nafsuku ketika aku mendapatkan kelezatan dunia, tidak akan mendapatkan kelezatan akhirat katanya. Saking ditahannya nafsunya itu, jangan dia merasakan kenikmatan di dalam dunia. Nah, sampai dikatakan hikayat dia katanya Malik Dinar katanya marad. Al-maradul ladzi mata fastahi faqad al-asal wal laban. Yuraddu fihi zafira hal wa madal hadam wa hamlahu ilaihi. Fa akhadha al-Malik bin Dinar anzur ila sa'ah wa qala nafsu qad sabirtu 30 sana wa qad baqiyatul umru sa'ah wa ramal qada bi yadihi wa sabar nafsu wa mata wa hakadha ahwalul anbiya wa auliya sadiqina wa asik wa zahidin. Maka diceritakan juga oleh Malik bin Dinar, ketika Malik bin Dinar itu nak meninggal sakit parah, maka dia kepengen dia minum segelas lah, ibarat kata asal wal laban. Ibarat kata dia pengen minum asal ini ibarat kata madu campur laban, campur susu, dan juga zafir al-har, dengan adanya ibarat kata hubus lah, roti yang panas, katanya dia kepengen bener ketika ini. Kemudian kata yang pembantunya, fawadu khadim hamlahu ilahi, dia ada khadam, ada pembantu, kasih katanya Malik bin Dinar nak meninggal, katanya dia kasih makanan ini, katanya pengen minum madu sama susu, kemudian roti yang panas, kasihkan Malik bin Dinar, katanya. Kemudian fa'akhadhal Malik bin Dinar, dimbeknya oleh Malik Dinar, mbeknya. Setelah dimbeknya,
dia berpikir katanya, ya nafsu qad sabartu 30 sanah katanya. Wahai nafsuku katanya, aku sudah bersabar selama 35 tahun tidak makan seperti ini. Katanya. 35 tahun tidak pernah makan seperti ini katanya, dan sekarang kau ingin makan cuman sekali, menghancurkan hawa nafsu kau. Akhirnya daripada madu, susu tadi dan roti tadi tidak dimakan sama sekali. Sampai apa? Sampai dia meninggal. Kenapa? Keinginan nafsunya itu dihancurkan, ya tak kata keinginan nafsunya di dalam kehidupan ke dunia tersebut. Dikalahkannya dengan keinginan nafsu dia. Nah ini subhanallah, mereka itulah para anbiya, para shadiqin, asiku fi zuhud. Zuhud tak mau dianya bertentangan dengan nafsu yang dia berkeinginan. Kalau kita kan milik makanan, kalau bisa makan galau-galau. Kalau ini tidak, dia yang diinginkannya, kelezatannya itu ditinggalkannya. Kenapa? Ketika dia merasa lezat di dunia, maka dia tidak akan mendapatkan lezat di akhirat. Nah ini kalau bagi aulia, bagi orang-orang yang solihin, yang siddiq ma Allah. Sampai dikatakan juga oleh Sayyidina Sulaiman ibnu Daud alaihi salatu wassalam, innal dhaqan nafsu ashad mimma yaftahul madinah wahdah. Orang yang katanya bisa menahan nafsunya, kalau dia bisa menahan nafsu, lebih mulia, lebih hebat dibandingkan dia baca ibarat kata yaftah di Madinah wahdah. Ibarat kata dianya bisa membuka, kalau yaftah ni, kalau kita bahasa kita ni Fathul Mekah, ibarat kata dia membuka pintu Mekah, maksudnya memberikan kemenangan di kota Mekah. Nah ini bisa dia satu Korea, dia melawan pasukan dengan deweannya deh, bisa mengalahkan seluruhnya. Itu lebih afdal dia bisa melawan daripada hawa nafsu. Hakim seperti itu dikatakan oleh ba'dul ulama. Ibarat innal qahan nafsu ashaddu min yaftahul madinatu wahdah. Jadi dengan hawa nafsunya dia bisa mengalahkan wong yang bisa membuka dewean dia untuk buka satu kota katanya. Kalau dia bisa menahan daripada hawa nafsunya. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu katanya, ma'ana fi nafsi illa karahatul ghanam wa kadal damma janib intishar janib al-akhar. Man mata fi nafsi yuhlifat min kafar rahman wa yadfatul ardi wa karahatu man mata qalbu yamutu fi kufur la'natullah wa yadfa fil ardi uqubah. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib katanya, orang yang bisa menjaga hawa nafsunya seperti orang yang memelihara atau mengembala ghanam, kambing. Nah, kambing ketika kita ngumpulkan, sudah kumpul, sudah jadi satu, berlari ke sana, berlari ke sini, dikumpulkan lagi, berlari lagi. Kambing. Nah, ini seperti kambing katanya. Ketika kita mengumpulkannya, janibul akhir, pergi. Wa amal amana nafsu, ketika kita ada nafsu diri kita ini kita bisa tahan, tak tahunya ada yang ini kita tak bisa tahan. Ketika ini bisa nahan, yang satu lagi tak kita bisa nahan. Itu nafsu kita. Nah, ini yang digambarkan. Kalau wong yang bisa sudah menahan hawa nafsunya, insya Allah dia akan dianya menjadi orang-orang yang dekat sama Allah. Nah, tambah lagi nafsu makan. Nah, sampai dikatakan apa? Al-Imam Yahya bin Mu'ad Al-Ghazali. Ghazi katanya rahimahullah ta'ala, jahidun nafsi bitta'at wariyallah katanya. Jadi harus kita bersungguh-sungguh menahan hawa nafsu dengan apa? Bitta'at. Taat, ibadah, wariyallah. Wariyallah yaitu apa? Al-manamul galil wal kalamul galil katanya. Nah, seperti apa ar-riyadhah ni? Harus dikatakan katanya seperti orang yang tidurnya sedikit. Ya, kemudian waqillatul kalam, sedikit ucapan, ngomong, wahablatul adza, jangan mudah banyak mengganggu, ya, mengganggu manusia, waqillatul ta'am, sedikit makan. Nah, ini yang dinamakan riyadhah. Ya, kalau kita biasanya kan
dikatakan oleh ba'du ulama katanya, ketika kita menggilatut ta'am amutus sahwat. Kita kita makannya sedikit, ini bisa menghancurkan syahwat kita. Inilah kalau kita sudah makan banyak, mulai kita syahwat kita tinggi. Mulai syahwat ini, keinginan kita, bermacam-macam keinginan. Kalau sudah perut kita kenyang. Tapi kalau sudah perut lapar, keinginan itu hilang sudah. Keinginan kita hilang. Biasa katanya menggilatut ta'am wa mutus syahwat, bisa mematikan syahwat kita. Tapi kalau wong sudah banyak makan, syahwatnya tinggi. Dengan segi apapun. Ketika dengan segi apa? Ini seluruhnya. Ya, segi apapun dia kalau sudah makan banyak sudah mulai. Nah, kemudian wajibul kalam salah minal afat. Nah, sedikit nih ngomong. Ibarat kata jangan banyak ngomong tuh katik manfaat. Nah, kalau dia bisa ngomong, sedikit nih ngomong, dia akan selamat. Selamat daripada gangguan. Kemudian dikatakan ul'anna kathiratul akal wa qasul qalbu wa dhahaban nur. Nah, kemudian juga kalau wong yang gillatun naum, nah, sedikit tidur. Nah, kalau wong yang sedikit tidur berarti banyak ibadahnya kepada Allah. Kalau ulama-ulama kita, mereka itu kadang-kadang tidurnya cuma 1 jam dalam 1 hari. Ya, kalau kita pikirkan tidak tahu lagi bagaimana dia caranya tidur. Subhanallah, kita waktu pernah sekali nemeni habaib, ya, waktu adalah Habib Ali bin Abu Bakar, kemudian juga adalah Habib Abdul Rahman, maka mereka itu dihabiskan waktu malam itu ibadah kepada Allah. Kata gitunya mana tidurnya cuma dekat ya. Setelah isyraq dia tidur, jam 8 sudah bangun. Subhanallah, pergi lagi. Nah, ini menunjukkan apa? Mereka itu sedikit yang tidur. Kalau sudah sedikit tidur, pasti banyaknya ibadah kepada Allah. Bukan sedikit tidur banyak main, bukan, tapi banyak ibadah. Nah, sampai dikatakan waqasil akal gasmutul qulub. Nah, kalau sudah kita sedikit makan, ya tak? Tadi sedikit juga kita makan. Nah, kalau kita sudah sedikit makan, katanya akan matikan hati kita. Kalau banyaknya makan, nah, kalau sudah kita banyak makan, gaswatul qulub, keras hati kita. Kalau sudah banyak makan lagi, keras daripada hati kita. Sulit untuk dhahaban nur, hilang daripada apa? Hilang dari ibarat kata cahaya yang ada di dalam diri kita. Dapat rahmatnya, tidak akan nerimo apapun, tidak akan nerimo. Karena apa? Karena sudah banyak makan. Kita perhatikan, kalau sudah makan, sudah mulai kita keras hati tersebut. Nah, sampai hikmahnya. Nah, kemudian dikatakan oleh ba'du ulama, perbanyailah kalau seandainya juk. Nah, sering perut ini lapar. Nah, sering-sering perut lapar. Karena apa? Karena lapar ini manfaatnya besar. Jangan kalau kita ngomong orang yang lapar tidak katik manfaat lapar itu subhanallah. Sampai dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, nuwadul qulub bil ju', katanya. Untuk menerangi hati kita itu dengan lapar. Jadi kalau sudah kita lapar, itu bisa menerangi hati kita, katanya. Dengan apa? Wajahidun anfusahum bijju' wal atas, katanya. Jadi bisa melawan nafsu kita dengan apa? Dengan lapar, dengan haus, katanya. Jadi kalau sudah kita lapar, mulai nafsu itu tidak akan berkembang. Sampai dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, katanya, ma asba mundur aslam li ajda halawatul ibadah rabbi, katanya. Aku semenjak masuk Islam, katanya, belum pernah merasa perutku kenyang, kata Sayyidina Abu Bakar. Mana kita bayangkan, Sayyidina Abu Bakar tuh wong puja kaya luar biasa. Katanya, semenjak aku masuk Islam, katanya, belum pernah aku merasakan perut aku kenyang. Kalau kita ini kenyang terus, ini belum merasa kenyang.
Ketika Rasulullah yang ngomong juga, aku belum pernah merasakan kenyang perut aku ketika aku masuk Islam, katanya. Kata Sayyidina Abu Bakar. Dan Rasulullah juga di dalam Islam belum pernah merasa kenyang. Itulah di dalam hadis kan, thuluthut ta'am wa thuluthul ta'am wa thuluthun nufus wa thuluthul akal. Ya, surat. Jadi sepertiga kita makan, sepertiga kita minum, sepertiga untuk kita bernapas. Jangan untuk makan kalau. Nah, kalau sudah untuk makan kalau mengas. Kalau sudah menengas, itulah akibatnya malas ibadah, malas untuk kita beramal, malas untuk bekerja, apapun akan kita jadi malas. Nah, insyaAllah kita akan teruskan lagi. Ya, bagaimana nafsu yang harus kita bisa melawan daripada hawa nafsu. InsyaAllah dengan kita mengetahui ini, insyaAllah Allah SWT berkati majlis kita, ditambah keimanan kita, dan insyaAllah Allah SWT mengabulkan segala hajat kita. Zahir batin, amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.